Vokasi In Podcast kembali lagi bareng sama saya Silva Apsari. Nah, di Vokasi In Podcast edisi kali ini ada tamu spesial nih teman-teman yang expert di dunia marketing. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yosi Vinasari. Selamat sore. Sore. Saya manggilnya Kakak Silva atau Ibu Silva nih ya? Oh, bebas. Oke, bicara soal kesibukannya nih Mbak. Kesibukannya apa nih Mbak Yosi? Saya hari ini masih tetap di radio ya. Saya Ya. Sales and Marketing Manager di Radio Mm-mm. Elvara tahun ke-8 ini. Tahun ke-8. Tapi Mhm. sebelumnya experience-nya tuh apa aja Mbak? Sebelumnya dari kuliah semester 5 sudah siaran. Oke. Ala-ala zaman dulu kan siaran, kuliah, keren kan? Ah, ah, ah. Tapi skripsi sama kerja pusing kepala. Pusing kepala. Berarti harus fokus satu ya Mbak ya? Betul, tapi bisa kok. Bisa ya, Ya, bisa dijalani vokasi in podcast bener atau banget. vocationer. Jadi kalau kerja sambil kuliah tuh bisa Bisa ya, tapi Bisa harus banget. fokus ya. Apalagi hari ini banyak yang remote ya. Itu. Benar-benar. Kemudian berpindah lagi dari radio ya memang karena kebetulan jurusan saya juga komunikasi, broadcast pula. Kemudian pindah ke hotel. Oke. Sebagai marketing, awalnya sebagai marketing aja, nggak taunya ternyata arahnya ke PR. Ke PR. Betul, ini apa gitu kan bingung. Tapi di situ memang saya belajar sih, banyak belajar di Kaliandra Sejati Resort Oke. yang lagi di Prigen ya. Jadi di situ kita dikenalin sama beberapa tamu-tamu VIP ya. Kalau zaman dulu kayak menteri-menteri, Oke. kemudian beberapa orang-orang penting gitu kan. Nah, di situ kita mulai belajar bagaimana sih membawa diri, bagaimana Waduh. sih ketemu mereka tuh harus bagaimana. Harus nyamber Betul. terus. Dengan gubernur kita harus seperti apa Oke. begitu Itu kan. berarti part-part itu yang disebut namanya protokoler ya? Betul. Atau membawa diri, cara kita itu apa Mbak? Personal branding atau Personal branding sih, personal branding betul. ya? Karena kita however kita harus punya personal branding. Oh, Yosi itu gimana sih orangnya gitu Oke. kan? Atau Kak Silva tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Kita pasti punya eh identik masing-masing ya, kayak gitu. Kemudian dari hotel balik radio lagi sih karena saking senangnya sama radio ya. Oke, Balik radio lagi sampai sekarang sih, tapi Sampai tetap di sekarang. marketing. Marketing. Betul. Jurusan komunikasi akhirnya menjadi sampai itu kira-kira udah berapa belas tahun tuh di dunia marketing? Saya di marketing 2010. 2010. Betul. 2010 berarti sekarang 20 sekian oh tahun. my god, 24 tahun itu lebih tua dari teman-teman yang ada di sini lah ya. Ups, ngomong. Oke, Gitu. Mbak, itu kan marketing sama menjalin networking itu kan erat banget ya. Betul. Itu kalau buat teman-teman yang sekarang kan dekat dengan gadget, sosial media, menjalin relasi dengan gempuran teknologi. Itu gimana sih kalau kita menjalin networking buat teman-teman mahasiswa juga? Ini caranya itu gimana sih? Kalau hari ini yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya teknologi itu tidak mengurangi kita untuk dekat dengan klien atau relasi begitu ya. Jadi hari ini mungkin yang lebih ditekankan adalah lebih banyak bertemu sama orang. Bagaimana kita bersikap seperti itu. Sorry to say, kadang-kadang teman-teman hari ini tuh banyak yang cuek. Jadi nggak mau tahu gitu kan ya. Terus kemudian kreatifnya kreatif gitu kan, luar biasa gitu kan. Tapi kecuekannya itu ya? cuek, kemudian lebih ke attitude-nya kurang. Oke. Hari itu yang dua hal itu yang hari ini cukup bikin kita resah di jajaran top management seperti itu. Kalau zaman ini saya contohkan deh, zaman dulu admin atau penyiar gitu kan. Oke, saya siaran, saya harus nyiapin ini. Kalau hari itu jarang, jadi harus disiapin, harus begini, manja, harus disuapin seperti itu gitu betul. ya. Kemudian kalau menjaga networking itu lebih ke sentuhan personal kalau menurut saya. Jadi Personal misalkan touch. sesimpel orang bikin story gitu kan, "Duh, lagi di rumah sakit nih, Ibu siapa yang sakit, semoga cepat sembuh." Satu gitu kan. Kemudian ada juga lagi ulang tahun kan pasti diposting nih hari ini, kita ucapin. Itu sentuhan-sentuhan personal yang menurut saya itu luar biasa. Oh, ini tips yang benar-benar bisa dipakai ya. Betul. Lebih attitude harus punya, sentuhan personal juga ya. Bener, Jadi care ya. lebih peka ya dengan apa yang diposting sama rekan-rekan gitu Kalau ya. dulu kan kita nggak tahu nih si orang ini kapan sih ulang tahunnya gitu kan. Hari ini lebih mudah karena ada gadget tadi kan, dan semua selalu diposting kan ya. Oh iya,
lagi ulang tahun nih, atau kalau memang itu deket banget kita bisa memberikan gift seperti Oke. itu akan memorable banget di Kalau klien. untuk yang newbie nih, yang misalkan Mhm, dia fresh graduate mhm. yang pengen menjalin relasi atau memperluas networking atau buat teman-teman itu apa langkah pertamanya apa Mbak? Eh, Sama teman-teman yang lagi kerja nih sekarang nih. jadi pribadi yang humble kalau menurut saya. Humble. Betul. Nggak mau sombong ya, Ci. Yes. Dari mulai saya karir saya Mm-mm. tidak pernah satu kali pun saya melamar pekerjaan ditawarin yang iya. Karena apa? Karena itu tadi berawal dari kampus Mm-mm. yang saya hanya apa namanya ikut jadi volunteer awalnya. Jadi volunteer, kemudian di Kalianda itu jadi volunteer awalnya. Mm-mm. Terus tiba-tiba karena di situ saya semua aja saya kerjain gitu kan, semua saya sapa seperti itu kan. Jadi akhirnya pas saya lulus ditelepon sama salah satu manajernya, ngapain sekarang gitu kan. Oke. Heeh. Udah lulus Mbak gitu. Ayo ke sini. Udah begitu. Hmm. Itu Akhirnya seterusnya selama 24 tahun tuh betul seperti by itu. phone. Itu karena kita menjalin relasi yang baik ya. Iya. Jadi Oke. dengan kita menjalin relasi yang baik, Mm-mm. akhirnya kita kan punya track record yang baik juga toh. Mm-mm. Kadang-kadang yang kita nggak tahu itu siapa, tiba-tiba ada yang nelpon direkom dari ini. Nah, itu yang Oke. pernah terjadi juga sebenarnya. Bahkan untuk di Elvara ini juga awalnya sih juga nggak kenal. Mm. Tiba-tiba ditelepon, ini siapa menelpon begitu Iya, kan? iya, iya. Lagi apa sekarang? Mm-mm. Bisa ketemu nggak? Begitu, bantu dong di sini tuh. Oh, luar biasa. 24 tahun nih vokasioner di dunia marketing dengan harus memiliki ya itu ya humble itu Iya, ya. jadi pribadi yang menyenangkan. Sejujurnya saya pernah nggak pede iya. Mm. Secara zaman di Kaliandra, PR itu kan pasti cantik, Iya. good looking, Iya. seksi gitu kan. Tinggi, pakai high Mm-mm. heels, rambut harus lurus. Dan saya nggak pernah seperti itu. Hmm. Dari dulu saya segede ini gitu kan. Dan agak insecure. Aduh, ini. Tapi ternyata enggak. Dengan kita ramah sama orang, dengan kita helpful gitu kan. Jadi mereka akhirnya kita notice. Jadi klien-klien itu jadi kayak sayang, seneng. Bahkan ada yang sampai jadi sahabat, jadi kayak saudara gitu ada. Pernah ngeluh Sampai nggak hari sih, Mbak? ini. Ngeluh yang maksudnya ketika dalam marketing ini tiba-tiba terlintas nih. Ketika marketing kan susah ya, kita harus mencapai target. Itu pernah nggak sih nggak mencapai target sales atau marketing nih. sales marketing? Kalau untuk sales target itu menurut saya ya itu adalah bisa memacu adrenalin kita. Udah 80% nih, kurang dikit lagi gitu. Ujungnya apa? Ada bonus kan? Iya. Nah, di situ gitu kan. Jadi menurut saya itu bukan hari ini kalau kita mau ngomong target itu kayak ancaman kan. Padahal enggak. Itu yang bikin nge-trigger kita untuk lebih semangat sebenarnya. Aku habis ini harus ngapain ya? Oh, kurang segini aku mau gimana ya? Kayak gitu. Jadi otak kita tuh terus berpikir. Dan di dunia marketing, PR atau segala humas gitu kan, itu tuh kita lebih seneng karena sering ketemu sama orang. Kemudian juga ketemu sama A ngobrolnya ini, ketemu sama B ngobrolnya ini. Nah, itu bikin wawasan kita lebih berkembang. Menurut saya kayak gitu. Kalau untuk capek enggak sih. Ketemu orang kan kadang capek Mbak, harus senyum terus. Kadang. Pernah nggak ngerasa itu? Enggak juga sih. Karena bawaan mungkin ya. Bawaannya emang happy ya. Jadi ini vokasioner harus menjalani yang dia suka dari hati, passion itu ya. Jadi nggak akan bekerja merasa dengan cinta kalau saya. Betul. Nggak akan pernah jadi beban. Kalau hari ini, targetku kurang segini, harus ketemu ini begitu kan. Tapi memang ada momen kalau kita memang harus mengerjakan misalkan kayak proposal atau kita harus bikin rilis gitu kan. Memang kita ambil waktu yang nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Oke. Kita mau kemana? Kita bener-bener nggak ada jadwal. Di situ kan kita kerja administratif. Tapi setelah itu ya sudah beredar kemana-mana. Bertemu dengan siapapun. Bertemu dengan siapapun dan tidak pernah lelah untuk mencari relasi yang baru. Betul, dan jangan mengkotak-kotakan status sosial. Jadi kita mau ketemu sama siapapun, gitu, kita harus tahu nih, ini saya ketemu sama siapa? Oh, ketemu sama dosen, saya harus bersikap sesopan ini, gitu kan. Oh, kita mau ketemu sama teman-teman produksi event nih, gitu kan. Kita harus metal banget, gitu kan. Kita harus sehumble mungkin, kita bahasanya seru-seruan gitu kan, nah kayak gitu. Atau ternyata kita mau ketemu wali kota nih, kita harus bagaimana, itu harus bisa. Menurut saya teman-teman komunikasi ya, itu tuh harusnya bisa berkomunikasi. Oh, orang ini tipenya seperti ini, saya harus ngomongnya begini, nadanya seperti ini tuh. Itu juga harus ngelihat psikologi orang ya. Jadi kita ngeliat orang ini gimana sih kayak gitu. Itu kita harus bisa kayak gitu. Jadi sehingga kita jadi pribadi yang menyenangkan. Oke. 24 tahun kan di dunia marketing ya.
marketing, radio, hotel dan sebagainya. Nah, Mbak Yosi ini kan sudah expert di dalam dunia marketing. Ada pengen untuk lanjut pendidikan? Alhamdulillah sudah sih. Tapi nextnya masih Alhamdulillah. kepingin lagi ya. Iya Mbak ya, Mm-mm. Jadi baru lulus. baru tahun kemarin. Alhamdulillah. Jadi S2 ya? S2 dan linear sama S1-nya. Komunikasi. Betul, di komunikasi. Jadi Berarti sebenarnya abis ini terjun jadi praktisi atau Amin. akademisi dong. Amin amin. Harus membagi ilmunya untuk Betul. teman-teman vokasioner atau teman-teman Pengabdian. pengabdian. Siap. Jadi sebenarnya berawal dari kerjaan sih. Oke. Jadi ternyata kita tuh kalau di dunia marketing kan pasti ada teman-teman Jakarta yang memang kita sebutnya head office segala macam gitu kan. Itu tuh mereka suka suka nanya strategi dan segala macam gitu kan. Tiba-tiba saya nyesel, ya ampun dulu pas S1 saya kok ngapa-ngapain dia. Muncul lagi SWOT gitu kan, teori ini itu. Terus dari situ tuh saya kayak ketrigger sih, kayaknya aku harus ngambil pendidikan lagi deh, biar paling nggak ilmunya makin dalam gitu Ya, kan. kan experience udah tinggal ditambah Iya, teori keilmuannya. keilmuannya. Males sih sebenarnya, ya males sih gitu kan. Suruh baca lagi gitu kan. Gimana otak yang udah 10 tahun lebih tuh kayak nge-freeze gitu kan. Ini bisa nggak ya dengan metode penelitian kualitatif, kuantitatif seperti itu. Tapi ternyata bisa juga Bisa gitu kan. juga. Dan menurut saya melanjutkan studi itu hal yang menyenangkan karena kita kan dapat relasi baru lagi. Oke. Kita bisa ketemu ini itu dan dari beberapa Dan tambah luas kota. lagi ya Mbak Betul ya. sekali. Tambah gitu. luas lagi. Bener. Merambah ke Dan dunia pendidikan. betul, hari ini pun juga kayaknya seru lagi ya kalau ada ngambil apa atau pendidikan apa lagi seperti itu atau Iya, kursus lah bener. sesimpelnya Jadi kita nggak begitu. berhenti di situ ya Mbak, harus menambah lagi istilahnya pengalaman maupun pendidikan, istilahnya Betul seperti itu. Oke, tadi kan cerita tentang experience, terus cerita ternyata sudah lanjut S2 juga, yang istilahnya di usia yang cukup matang gitu ya Mbak. Matang sekali. Tapi jangan pernah lelah kalau kita tuh memang harus berjenjang terus. Betul. Terus abis itu sekarang yang terbaru, ini as a ketua Perhumas Malang Raya. Oke, iya, ketua BPC Perhumas BPC. Malang. Iya. Ceritain dong Mbak dikit tentang Perhumas. Amazing juga sih itu sebenarnya. Jadi itu kalau nggak salah dinobatkan setelah lulus S2 itu ya. Setelah jadi ternyata impact dari S2 itu banyak hal sih yang memang didapat gitu kan. Salah satunya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua Perhumas ya untuk BPC Malang. Jadi sebenarnya itu tadi balik lagi kan dari kita relationship kita ya. Awalnya dari marketing tiba-tiba bertemu sama Markom ya. Kalau ini Markom, kemudian juga ngobrol sama beberapa humas kampus gitu kan. Ternyata ada berhumas gitu kan. Ada beberapa organisasi kehumasan. Nah, kebetulan saat itu saya bertemu dan akhirnya masuk di Perhumas Indonesia ya untuk BPC Malang. Nah, pandemi nggak begitu aktif sih memang gitu kan. Tapi tiba-tiba beberapa kegiatan memang saya ikut dan support. Sesimpel ikut dan support aja. Kemudian kita harus tahu tujuan organisasi kemana sih sebenarnya, buat kita impactnya seperti apa begitu kan. Di situ kan banyak dari akademisi, dari government, kemudian ada juga dari swasta juga kan. Nah itu pergantian tahun ini ya, awalnya jadi kandidat aja sih. Ternyata alhamdulillah dipercaya untuk memegang jabatan itu. Tapi sampai hari ini pun kita harus tetap belajar ya kepada sesepuh sebelumnya kan. Ada beberapa profesor di sana gitu kan yang saya wow. Kita ya kapan-kapan iya. mau kami undang pembinanya ke sini. Baik. Yang Ibu apa kabar? Yang selalu saya repotin ya. Ibu gitu kan. Ibu Pia gitu. Kayak gitu sih. Semoga sehat terus Ibu Pia. Baru ulang tahun kemarin. Iya benar. Oke, kegiatannya terdekat Perhumas apa nih Mbak untuk tahun ini atau mungkin programnya? Kalau program Perhumas kan memang ada beberapa ya Kak, penelitian, pelatihan tuh pasti ada gitu kan. Karena ini masih baru, memang kita akan ada kemarin habis kayak pelantikan sih, masih bulan depan baru ada pelantikan dulu, baru dilanjutkan program kerja selanjutnya. Iya. Ntar gabung ya. Amin kalau direkrut. Ini bisa kalau teman-teman vokasional mau join Perhumas Muda ada ya Mbak ya? Ada. Jadi kita Perhumas nih orang tuanya ya. Jadi kita
di bawah atau di bawah kami itu ada PM atau Perumas Muda. Nah, Heeh. itu buat teman-teman dari kampus dan mereka banyak banget kegiatannya. Kayak kemarin ada beberapa seminar, pelatihan seperti itu. Oke. Lebih aktif sih teman-teman Lebih. muda. Jadi ini ya Mbak ya, istilahnya masuk organisasi itu juga memperluas networking intinya seperti Betul itu. banget. Betul banget Yang ya. penting kita bisa bawa diri, sekali lagi kita harus bawa diri. Heeh. Membawa diri dan juga intinya bisa jadi lebih banyak teman. Nah, Betul terakhir sekali. pesan untuk vokasioner apa nih Mbak? Buat vokasioner tetap kembangkan kreativitas kalian dan jangan lupa jaga etika dan attitude dimanapun kita berada. Oke, thank you Gitu. Mbak Yosi untuk Terima kasih, waktunya. sama-sama. Sukses untuk Mbak Yosi. Terima kasih. See you di next agenda vokasioner, agenda Vokasi and Podcast kira-kira apa? Tungguin aja.